lama, jadi ya udah nggak apa-apa bagi saya mah. Kalaupun mereka nyari panggung apa? Karena saya nggak merasa bersalah apapun. Karena edukasi itu tidak dilarang di Indonesia, kan gitu. Untuk kedepannya kalau misalkan ada panggilan baru nanti di gimana proses tapi untuk saat ini gini, ada kalau tahu pengacara Bang Sunan Kalijaga, Pak Sunan Kalijaga juga bersedia untuk jadi kuasa hukum nantinya kalau misalkan ada gitu. Belum tanda tangan karena saya belum ada waktu nih untuk ketemunya gitu. Oke, karena kan ini jadwal masih dari pagi ke pagi nih, 3 minggu baru ini. konsultasi aja kali gitu ya Pak? Enggak sih, ngobrol aja terus beliau juga udah minta KTP untuk pembuatan suratnya. Oke Mas. Biasa-biasa aja. Kenapa emang kan semua orang boleh melaporkan, boleh buat laporan ya, nanti kan penyidik sendiri akan lihat ini masuk deliknya enggak gitu kan. Kalau masuk deliknya nanti juga panggilan pertama kan klarifikasi nanti gitu ya, nggak masalah, tinggal klarifikasi jelaskan. Kemarin Polda Jatimnya yang ke sini udah ada panggilan juga, Polda Jatimnya ke sini karena saya mengajukan keberatan kalau ke Jatim jauh banget karena jadwal nih dari pagi ke pagi bener-bener nggak putus. Nah kalau untuk kemarin yang panggilan pertama klarifikasi, Polda Jatimnya sebenarnya juga lebih support ke kita sebenarnya karena dari pihaknya Mas Udin, Polda Jatimnya daripada buat laporan-laporan drama begini, mendingan buat arena pembuktian aja. Tapi Mas Udinnya nggak mau dengan berbagai alasan gitu kalau menurut pengakuan dari Polda Jatim. Ya udah, saya mah cuma ditanya maksudnya apa nih buat video ini ya, tentang yang laporan itu ya, yang saya membongkar bakar tisu tanpa api gitu. Ya saya bilang edukasi, angkat-angkat sampai sekarang. Ada update? Dari nggak ada sih, setelah yang kemarin pemeriksaan yang panggilan klarifikasi nggak ada sih, belum ada lagi. Berarti tetap berlanjut yang Jatim ya? Apa? Tetap berlanjut kasusnya? Ya tetap berlanjut, betul. Ada kekhawatiran nggak sih nanti bakal ditahan kalau jadi tersangka atau gimana? Tidak ada. Sama sekali tidak. Ya nggak ada, karena apa, edukasi apanya yang mau dipermasalahkan, karena pasal 310 ayat 3 itu kalau tujuannya untuk kepentingan umum tidak bisa masuk pencemaran nama baik kan gitu. Polda Jatimnya sih kemungkinan ini nggak bakal masuk delik karena memang untuk kepentingan umum nggak bisa pencemaran nama baik. Minggu kemarin ya? Baru. Kabarnya MUI kan juga ada ngomong, katanya kamu juga pesulap yang apa namanya, diem aja aturan, jangan bikin gaduh segala macam gitu. Iya. Ada pengawalan dari MUI mana itu? MUI mana, kan di channel saya ada tuh, pihak MUI juga menjelaskan mendukung. Iya, kalau itu kan anggota doang ya kalau nggak salah ya. Sedangkan yang ada di channel saya itu wakil sekretaris dari Dewan Fatwa MUI menyatakan dukungan untuk ilmu merah. Karena bayangkan ketika kamu nih ada maling masuk ke rumah terus kamu disuruh diem aja, gimana coba ya kan? Ketika ada maling masuk ke rumah terus kamu teriak maling, kamu malah dituduh wah kamu pemecah rezeki maling, kan aneh ya kan? Lah ini saya bersuara agar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi. Masa ia bersuara untuk mengedukasi nggak boleh gitu kan? Nah makanya di channel saya juga ada tuh video terbaru yang pernyataan dukungan dari sekretaris wakil sekretaris Dewan Fatwa MUI. Ya bagus, itu tanda bahwa masyarakat Indonesia semakin berkembang sumber daya masyarakatnya ya. Jadi tidak mudah dibodoh-bodohi lagi. Saya fokus ke pekerjaan karena memang nggak ada panggilan apa. Jika nanti ada panggilan, kesiapannya apa aja mungkin? Iya, panggilan tinggal datang doang. Apanya yang perlu dipersiapkan? Kalau dari kasus ini gitu. Iya. Kalau dari kasus ini sih, alhamdulillah saya merasa diberikan tanggung jawab oleh Tuhan saya Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan ini lebih terang-terangan lagi. Karena kalau sudah seperti ini saya malah ngumpet-ngumpet, malah berhenti, nanti saya lebih khawatir lagi. Ini kok lu dikasih panggung untuk menyuarakan edukasi lebih banyak, malah berhenti gitu. Nah makanya saya terus apa? Ya dari sebelum viral juga udah ngalir. Ya memang saya suka motif batik gitu sih. Misalkan untuk menimbulkan, nggak tahu nanti lihat ke depannya sih. Tapi saya kemungkinan akan deh untuk menimbulkan efek jera, karena tuduhan palsu itu di Indonesia juga dilarang kan, fitnah dan tuduhan palsu dilarang. Maka dari itu kemungkinan nanti ketika kayak misalkan panggilan pertama kemarin nih terbukti bahwa ini nggak masuk delik ya, baru nanti untuk menimbulkan efek jera biar nggak asal-asalan orang nyusahin polisi kan dengan tuduhan palsu seperti itu. Ya udah, saya kurungin aja nanti. Tapi hal yang nggak penting, tapi jebakan ya, karena di Indonesia nggak pernah diizinkan loh
untuk penggunaan airsoft gun, air gun atau senjata api digunakan untuk nembak sengaja gitu. Untuk pengetesan gitu nggak boleh di Indonesia. Kalau nggak percaya silahkan datang ke polisi, minta surat izinnya, silahkan minjem pistol polisi untuk tembakin ke kepala sendiri kalau boleh. Karena saya udah pernah minta izin ke polisi, ke banyak polisi nggak diizinkan untuk pembuktian semacam itu. Jadi memang itu tantangan-tantangan yang dibuat untuk seolah-olah wah pesulap merah takut nih. Padahal di Indonesia dilarang. Coba deh, nggak usah banyak keluar-keluar. Minta izin ke polisi sendiri. Kalau diizinkan, silahkan buat video. Dar, kan gurunya juga udah pernah tuh. Gurunya si itu ya, si pasukan gabut itu, dia nembak kakinya tuh, dar, bolong, keluar darah, ya kan? Nah itu udah terbukti. Katanya mau ngasih saya Pajero, tapi sampai sekarang nggak ngasih Pajero nih. Blunder aja, biar dianggap nih gue berani nih nantang pesulap merah takut. Padahal mah di Indonesia dilarang. Coba deh, kalau nggak usah banyak ngomong, izin ke polisi. Terus kalau dapat izinnya, tunjukin ke kamera, terus udah tembak diri sendiri, dar gitu. Tidak ada serangan mistis nggak ada. Kalau ada mau dong ditunggu mau bagian mana? Hah? Support keluarga ya, keluarga saya sih nggak terlalu gimana sih. Justru istri saya tuh lebih khawatir sama wanita-wanita TikTok yang komentar jangankan jadi yang kedua, yang ke-14 pun siap, gitu-gitu banyak kan. Banyak nih. Terus iya, istri udah mulai resah tuh. Kemarin sempat kepancing emosi karena ada salah satu fans yang foto berdekatan, meluk-meluk gitu kan, deket terus bikin postingan captionnya manja-manja gitu. Istri justru lebih khawatir sama yang gitu daripada perdukunan. Jadi saya udah ingetin sih, ya udah ngapain sih dijadiin drama gitu kan. Kemarin sempat kepancing emosi, dia bikin postingan. Nah, saya minta hapus lagi gitu karena takutnya malah yang tadinya kita edukasi perdukunan jadi bahas percintaan nih. Sharing saya sih, teman sharing. Kalau dibilang ngakunya guru, ya semua teman sharing saya kalau mau ngaku guru, semua orang yang pernah ketemu saya secara langsung guru semua. Karena memang ketika saya bertemu sama orang baru nih, saya selalu mengosongkan gelas untuk saya tahu nih dia keahliannya apa, saya belajar sesuatu dari dia. Jadi kalau misalkan ada teman sharing saya yang ngaku guru saya, berarti semua orang, artis dan teman-teman yang bukan artis pun, ketika ketemu saya, pasti saya belajar sesuatu dari dia. Dia taunya tentang apa, saya belajar sesuatu, ya. Kalau misalkan mereka semua ngaku guru, berarti semua orang yang pernah ketemu saya adalah guru. Yang sertifikat itu betul. Cuma waktu itu kan saya jadi nanya ke salah satu teman saya yang dokter, gimana caranya dapat sertifikat resmi dari hipnotis, di bidang hipnotis. Terus teman dokter saya tersebut ngarahin ke Bang Awe itu, ngarahin ke dia. Terus saya tanya, Bang, kalau misalkan sertifikat resmi kayak gini, gimana caranya gitu, menurut pendapatnya gimana? Terus dia menawarkan, ya udah saya, lu datang aja ke pelatihan gue, nanti gue kasih gratis, paling bayar makan doang. Ya saya datang ke pelatihan dia untuk bantu dia nih ngisi acara. Saya datang bukan sebagai murid, bukan sebagai peserta, saya datang sebagai bantuin. Saya waktu itu ngajarin kebal air keras itu saya tuh di pelatihannya. Jadi dari saya datang itu dia ngasih sertifikasi hipnoterapi gitu. Yang dia buat video teguran untuk pesulap merah itu tiba-tiba kita teman baik tadinya, kita tuh sharing, gue anggap bahkan dia sahabat gue sendiri, tapi tiba-tiba bikin video fitnahan semua isinya, teguran untuk pesulap merah. Dan ketika ditanyakan kenapa nih kok lu buat video kayak gini, ujung-ujungnya dia bilangnya cuma pansos doang gue sel gitu, buat nyari nama. Nih saya ada nih rekamannya, mau nggak? Boleh. Nih di video saya yang ini. Oke, jadi gimana tuh Bang? Kemarin banyak yang nge-tag, Bang nih ada channel yang negor lu nih. Iya, Bang ini orang yang lu tolong naik malah ngehina-hina lu nih. Pas gue di komen gini, Bang Awe cari panggung, Bang Awe pansus. Terus kalau gue cari panggung, lu pansus lu apa? Kalau gue simpel aja sih, nggak mau ambil pusing gitu kan. Nah iya kan? Iya benar. Apa ini? Buktinya sekarang udah tahu berapa. Tapi kecewa nggak? Pribadi sih mungkin dari jalur saya bisa memberikan rezeki lebih banyak orang. Saya pribadi sih nggak masalah, asal ngomongnya sesuai fakta aja, jangan dipelintir-pelintir. Kalaupun dipelintir, saya serahkan lagi ke Tuhan saya, Allah Azza wa Jalla sih. Saya bukan keahlian saya memang pelajari lebih mendalamnya kan tentang rahasia perdukunan. Dan saya merasa bahkan dititipkan tentang pengetahuan tersebut oleh Allah Azza wa Jalla, karena kayak dipermudah banget untuk tahu rahasia-rahasia perdukunan gitu. Jadi ya kalau untuk yang lain-lain bukan keahlian saya sih. Saya gitu. Nggak tahu ya, saya malah nggak tahu. Ya, Saya nggak ditantang sama para pendukung. ditantangnya apaan? Adu ilmu. Adu ilmunya apaan?
kan gitu. Dia dunia perdukunan. Ya iya apaan gitu. Ya daripada pendukung tantang aja itu Mas Udin kan ditantangin Polda Jatim untuk pembuktian. Jangan banyak alasan, pembuktian aja gitu aja. Sihir percaya. Yang saya nggak percaya perdukunan. Perdukunan itu kan semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal gaib. Surga, neraka, Tuhan, malaikat, jin, sihir dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga semua agama melarang keras perdukunan. Ini Bapak, orang gue nggak percaya dengan perdukunan, ilmu-ilmuan yang kayak gitu. Saya maksud itu kan saya udah tulis tuh di videonya. Penglaris adalah link perkenalan, wawasan, dan juga teknik pengelolaan uang. Ya betul. Tapi kalau Kang Sule sama Bang Rudi Salim ini nggak percaya hal-hal perdukunan sama sekali. Nanti di video saya juga udah bahas kok. Dia juga nggak percaya. Karena gini benar, kalau penglaris itu ada. Kalau penglaris itu ada, seharusnya Bang Rudi Salim nggak jualan mobil sport, jualan aja mobil angkot harganya sport. Iya kan, ngapain jualan mobil sport? Dia pun berpendapat dimaksud itu adalah teknik pengelolaan uang, link perkenalan dan juga wawasan pengetahuan. Banget. Ya nanti saksikan aja lah pokoknya. Banyak banget kalau ditanya gitu. Dulu sempat punya cita-cita jadi ustadz. Cuma yang ustadz itu abang saya bukan ustadz. Wah, kalau dibilang saya ustadz ini nanti kan malah berlebihan karena di video-video saya pun sama teman-teman artis masih main sulap yang pelukan, masih main sulap yang pangku-pangkuan kalau hipnotis dan sebagainya. Karena kalau saya dibilang ustadz nanti yang kayak gitu-gitu dipelintir, masa ustadz begini gitu. Maka dari itu saya bukan ustadz. Ini terlalu berlebihan kalau saya dibilang ustadz. Saya cuma masyarakat biasa yang berusaha untuk membuat Indonesia atau membantu Indonesia mencapai tujuannya, yaitu mencerdaskan bangsa Indonesia. Jadi kalau misalkan kayak pembuktian pelet, ya pelet itu adalah hipnotis. Ya saya buktikan, saya hipnotis, saya itulah kayak gitu. Jadi SMP itu pada saat SMP itu saya mendalami tentang agama. Jadi memang setiap seminggu itu berapa kali tuh ikut kajian. Full ikut kajian terus, bukan pesantren bukan. Bang saya yang mondok. Abang saya tuh nyampe dapat beasiswa ke Yaman. Gitu. Kalau saya mah waduh tidak. Bukan pesantren, belajar agama. Itu kan sampai kelas 3 SMP. Jadi selain belajar agama saya juga belajar tentang rahasia-rahasia teknik dibalik rahasia hipnotis pada saat SMP. Nah, SMP itu saya totalitas nggak pacaran, benar-benar nggak nggak nakal-nakalan. Lalu di awal SMK itu saya kenal ada teknik-teknik percintaan. Nah di situ saya mikir, kayaknya hidup gue garing banget nih, terlalu kaku nih gitu. Akhirnya SMK belajar teknik percintaan, nakal-nakalan lah di situ SMK. Mulai turun imannya. Dulu bahkan sampai sempat dapat surat peringatan dari sekolah mau dikeluarin karena sering pacaran pada saat SMK. Jadi totalitas teman saya yang SMP sama teman saya yang SMK ini dua kubu yang berbeda. SMP tuh saya dipanggilnya ustadz, SMK tuh dipanggil ya pesulap udah. Penghipnotis dulu, tukang nidurin orang gitu. Kalau SMK. Iya. Jadi sampai saya jadi kenangan. Karena mau bagaimanapun hidup kita semuanya endingnya adalah jadi kenangan bagi orang lain. Tapi mau dikenang baik atau buruk ya itu pilihan kita. Terus-terusan. Kalau ada yang bayar 1M ganti warna lah kuning. Aduh, 1M. Wah, nggak bakalan lah. Saya idealis banget. Tapi kalau 1,1 boleh. Tahu puncak pencapaian saya kayak gimana, saya ngikutin ngalir bagaimana ide saya muncul. Ini bahkan ada tawaran-tawaran lagi, jadi ini, jadi itu. Ya banyak sih. Nanti saya coba filter juga sih.